Hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku Rini Kutkova. Oh my god guys, hari ini itu hari Hari Selasa. Aku mau nyalon dulu. Oh my god, ini saljunya di Ukraina gila sih. Kalau di Indonesia ini banjir guys. Tapi ini salju. Aku akan tunjukin sama kalian betapa tebalnya salju dan ini macet banget di depan aku. So ya guys, let's see. Nah guys, ini adalah suasana salju di Ukraina setebal itu, dan ini mobil-mobil tuh bener-bener nggak bisa jalan. Oke, tuh kalian bisa lihat setebal itu guys, karena 2 hari itu dihantam hujan salju terus di Ukraina. Jadi look, ini mobil-mobil ya. Aduh, ini sampai setebal itu. Oh my god, tapi ini alhamdulillah ada matahari, bagus. Aku tuh nggak terlalu suka kalau yang foggy gitu guys, hujan terus foggy gitu. Aduh, kalau ini lumayan. Tuh guys, ini jalan raya loh by the way. Itu kayak berasa di gunung ya kan. Coba bayangkan, ini kalau di Indonesia banjir ya kan. Kalau di sini salju guys. Ini agak susah gitu kalau buat jalan. So ya. Tuh guys, mobil segede ini macet. Aduh. Ya Allah, ini susah banget jalannya, ya Allah, sumpah. Aduh. Oh my god. Setebal itu guys, look. Oke guys, itu tadi adalah jalan di Ukraina saat ini. Karena 2 hari itu hujan salju nonstop. Dan sekarang udah nggak hujan. Semoga ini agak leleh gitu ya, karena emang susah banget buat jalan. Aduh. Dan by the way, di vlog ini tuh aku mau tunjukin sama kalian pasar tradisional di Ukraina. Tapi pasar ini itu adalah pasar ilegal guys. Jadi kayak nggak resmi gitu loh. Dan tuh susah jalan. Dan aku juga akan tunjukkan sama kalian kayak warung-warung nggak resmi di Ukraina. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak PKL gitu loh, kayak warung di pinggir jalan kayak gitu loh guys. Jadi aku akan tunjukin sama kalian juga, karena di Ukraina itu juga ada warung-warung ilegal ternyata, tapi beda banget looknya sama di Indonesia. Saya guys, kalau kalian pengen tahu pasar tradisional di Ukraina yang ilegal dan PKL ilegal di Ukraina, stay tune. Nah guys, kalau kalian lihat toko ini tuh juga ilegal statusnya. Dan aku akan tunjukkan sama kalian ilegal tapi gede. Nah, ini tuh ilegal guys. Ini tuh berdiri di kayak lahan pemerintah gitu loh, di trotoar, di halte. Nah, jadi biasanya gedung-gedung ilegal di Ukraina itu seperti ini modelannya guys. Jadi lumayan ya. Nah guys, kalau yang ini, yang bangunan pintu-pintu itu, ini adalah PKL juga. Jadi kayak warung ilegal juga. Kalau di Indonesia tuh kayak warung-warung penjual rokok kayak gitu. Terus kayak makanan kecil seperti itu guys. Jadi sederet ini itu ilegal. Dan kalau yang coklat ini, yang agak bagus ini adalah semi ilegal guys. Jadi gimana ya ngejelasinnya, di Ukraina itu ada PKL ilegal dan semi ilegal kayak gitu guys. Kalau yang agak bagus ini semi ilegal itu kayak gimana ya jelasinnya, pemerintah tuh nggak bisa hancurin kayak gitu guys, karena yang bangun ini tuh kayak kasih duit gitu sama pemerintah, jadi bayar kayak gitu guys. Nah kalau yang gedung sebelah ini itu bayarnya sama kayak preman atau mafia kayak gitu. Jadi ini kapanpun harus siap dibongkar seperti itu guys. Dan di sebelah sini itu udah 2 toko, udah beberapa yang udah dibongkar. So ya, karena 2 hari ini itu Ukraina hujan salju, kalian bisa lihat saljunya setebal apa. Dan ini itu taman sebenarnya guys.
karena ketutup salju, jadi yang kelihatan yang pohon-pohon tinggi aja. Duh, itu juga tuh. Nah, oke guys, kita udah mulai nyampe nih di pasar ilegalnya. Karena ini musim dingin, jadi agak sepi guys. Karena biasanya kalau nggak musim dingin ya, sepanjang jalan ini sampai ujung sana itu banyak sekali nenek-nenek atau kakek-kakek atau pokoknya orang yang tua-tua gitu. Dia menjajakan hasil kebun mereka dari desa kayak gitu guys. Jadi ngejualinnya tuh di pinggir jalan gini. Nah, karena hari ini salju, jadi orang-orang pada nggak jual kali ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pasarnya. Nah, ini adalah pasar ilegalnya guys, jadi kita masuk ya. Oke. Oh my god, ternyata di situ udah banyak sekali toko-toko yang udah dihancurin guys, karena sebelumnya aku tuh ingat di situ ada orang jual bunga sama buah. Oke, let's go. Lewat mana ini? Nah, kenapa ilegal guys? Karena nantinya pengembang setelah selesai bikin gedung perumahan ini, dia tuh bakal merembet ke sini. Dia akan bangun sesuatu di sini, kayak gitu guys. So ya, let's see sebelum dihancurkan ya. Nah guys, seperti ini bentukannya. Yang dijual ya sama kayak barang-barang dapur, kayak gitu. Nah, kita akan masuk ke situ. Ntar kita akan masuk ke situ ya. Kita lihat di sini. Tuh guys, as you can see, dilihat dari lokasinya pun dia tuh kayak nyepit gitu, diapit gedung ini sama gedung itu. So yeah. Nah, di sini juga ada sedikit. Itu pasti bakalan dibongkarin dalam beberapa bulan, aku yakin guys. Nah, seperti ini guys dalamannya. Jadi dicampur-campur gitu. Nah, ini nggak tahu udah tutup kayaknya. Kita akan masuk ke sebelah sini. Nah, sini jual buah. Nah, seperti ini guys. Tuh. Kayak di Indonesia ya. Dan ini ada daging juga. Dan by the way yang kosong-kosong itu udah tutup guys, karena karantin ya. Dan mungkin juga akan dibongkar juga. Jadi mereka cari lahan baru seperti itu. Nah guys, ini bentukannya. Tuh, semprit aja, cuman semprit guys. Tuh udah pintu keluar di sebelah sana. Nah, oke guys, itu tadi adalah beberapa contoh pasar tradisional di Ukraina yang ilegal kayak gitu. Jadi nggak resmi kayak gitu guys. Dan tadi juga aku udah tunjukin sama kalian beberapa contoh PKL pedagang kaki lima ya. Tapi kalau di Ukraina nyebutnya mungkin udah nggak PKL lagi, karena bangunannya itu lumayan gitu loh guys. Jadi nggak syukur-syukur ya ngebangunnya. Jadi bangunannya itu seperti semi permanen seperti itu. Dan aku tadi juga coba mencari toko bunga dan toko buah yang biasanya aku beli, itu nggak ada guys, udah dihancurin tokonya. Dan apa sih bedanya legal sama semi legal? Nah, kalau ilegal sama semi legal gitu ya. Nah, kalau ilegal itu tuh kapan saja harus siap dihancurkan kayak gitu. Jadi kemungkinan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun pasar itu tadi guys itu bakalan lenyap karena emang posisinya itu di antara bangunan pemerintah sama bangunan pribadi. Di situ tadi ada pembangunan apartemen ya. Jadi kalau itu udah selesai dibangun, itu pasar juga bakalan dibangun seperti taman hijau seperti itu guys. Jadi ya itu bener-bener ilegal sih. Dan kalau yang semi ilegal itu bangunannya agak lebih bagus dikit, karena orang-orang yang bangun toko ini tuh bayar lumayan mahal
sama pemerintah kayak gitu untuk bikin bangunan atau bikin toko di situ, dan itu pun disewakan guys. Dan aku tadi juga nggak beli apa-apa di pasar tradisional karena emang harga-harga di pasar itu emang lebih mahal guys, lebih mahal daripada di supermarket. Dan kebanyakan orang-orang yang beli di pasar tradisional itu adalah orang-orang yang dari kampung, dari desa, ya orang-orang tua-tua gitu. Tapi kalau orang yang zaman now ya, yang orang zaman sekarang itu lebih pilih supermarket kayak gitu. Dan mungkin insya Allah lain kali aku bakalan tunjukin sama kalian pasar tradisional yang resmi, yang legal. Dan mungkin bentukannya lebih bagus daripada itu tadi guys. Karena jujur aku tuh belum pernah sama sekali belanja di pasar tradisional, karena emang di Ukraina itu kebanyakan orang-orangnya belanja di supermarket seperti itu. Nah oke guys, vlog hari ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bisa menghibur dan ngasih knowledge sama kalian. Ternyata di Ukraina itu begini seperti itu ya. Jadi tahu dunia lain guys. Nah oke guys, terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka please like, dan kalau mau komen silahkan tulis komen kalian di bawah. Kalian juga bisa kasih kritik, saran sama aku kayak gitu, dan mungkin ide aku bikin vlog apa kayak gitu guys. Nah oke guys, thank you so much for watching, and I would love to see you again on my next vlog. Bye.